Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyerukan kolaborasi paradigma baru dalam pidatonya di Majelis Umum PBB kepada dunia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti masyarakat internasional mengambil jalan yang salah. Menlu juga membandingkan krisis yang dihadapi dunia saat ini dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang dunia pada saat itu, yang kedua, dan ini dialami pada dunia atau pada situasi dunia saat ini sama dengan pada saat itu. Maka solidaritas global yang memudar, ketidakadilan dan keegoisan merajalela juga menjadi keprihatinan Indonesia yang disampaikan Indonesia melalui pidato yang disampaikan Ibu Retno Marsudi di Majelis Umum PBB. Dan saudara, apa saja sebenarnya yang menjadi sorotan Indonesia yang disampaikan Indonesia di sidang Majelis Umum PBB yang ke-77 di New York, Amerika Serikat. Kami pagi ini terhubung dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Ibu, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York, Amerika Serikat, Ibu Retno. Selamat pagi Indonesia, selamat malam dari New York, Mas Bayu, semoga sehat. Sama-sama Ibu, semoga sehat selalu. Ibu Retno, baru saja disampaikan imbauan, saya ikut mendengarkannya secara langsung dari Indonesia kepada dunia. Begitu persepsi saya di dalam sidang Majelis Umum PBB. Tapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan Indonesia kepada dunia melalui pidato yang Ibu sampaikan di sidang Majelis Umum, Bu Retno? Terima kasih Mas Bayu. Jadi pertama, saya memang memilih untuk berbicara di hari paling akhir rangkaian pertemuan atau 1 minggu pertemuan sidang Majelis Umum PBB. Karena apa? Saya ingin mendengar apa yang disampaikan oleh para leaders. Dan dari situlah kemudian kita susun pidato nasional kita di hari ini, hari Senin pagi waktu New York. Nah, 2 tahun yang lalu, hampir semua negara menyampaikan concern-nya terhadap isu pandemi. Dan di awal memang kerjasama tidak bisa dilakukan, tetapi pada akhirnya negara-negara dapat bekerja sama sehingga kita bisa keluar dari pandemi. Nah, untuk tahun ini kalau kita perhatikan, maka kekhawatiran dunia bergeser dari masalah pandemi menjadi masalah perang dan dampak perang. Dampak perang kita lihat, krisis energi, krisis pangan, krisis pupuk, dan juga menekan keuangan negara-negara, terutama negara-negara berkembang. Nah, dari situlah kemudian kita melihat perbedaan di antara negara-negara semakin tajam, terutama negara-negara besar. Dan kalau perbedaan ini diteruskan, maka situasi dunia tidak akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, di dalam pidato nasional tadi pagi, saya menyampaikan pertama, tadi seperti yang Mas Bayu sampaikan, bahwa Indonesia mendorong pentingnya ada paradigma baru. Apa yang dinamakan paradigma baru ini adalah kolaborasi, win-win cooperation, kerjasama yang saling menguntungkan, dan juga engagement yang bersifat inklusif. Kemudian yang kedua, kita juga tidak terlepas dari posisi kita sebagai Presiden G20. Dan kita mendorong G20 tetap bekerja dan masing-masing negara memiliki tanggung jawab untuk bekerja sehingga G20 dapat memenuhi harapan dunia internasional sebagai katalis pemulihan ekonomi global. Yang ketiga sekaligus kita gunakan sebagai media untuk menyampaikan visi Indonesia untuk keketuaan ASEAN tahun depan. Yang keempat, kita lihat Indo-Pasifik. Indo-Pasifik, ASEAN ada di tengah Indo-Pasifik, dan apa yang kita inginkan dari Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sangat strategis. Disinilah kita juga memberikan prioritas kepada kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan. Dan tentunya kita juga menyampaikan di dalam pidato tadi pagi beberapa isu di mana Indonesia berkontribusi besar. Antara lain masalah Afghanistan, masalah Palestina. Demikian Mas Bayu. Ya. Ibu Retno, jelaskan sedikit, menarik bahwa Ibu menerapkan strategi menurut saya secara diplomasi. Ibu menunggu di bagian terakhir untuk mendengarkan negara-negara lain. Banyak orang termasuk
harian Kompas juga menyatakan sidang Majelis Umum PBB kali ini juga amat penting bagi langkah-langkah yang akan diambil para pemimpin dunia beberapa waktu ke depan, karena inilah masa yang sangat krusial. Nah, yang ditawarkan Indonesia, Ibu Retno, sebagai paradigma baru, imbauan ini kepada seluruh negara, termasuk Indonesia tentu di dalamnya, dan dicontohkan dengan kunjungan Presiden Jokowi. Ibu sampaikan di dalam sambutan juga mengunjungi Moskow dan Kiev dengan menawarkan paradigma baru ini. Apa yang menjadi keyakinan Indonesia bahwa paradigma baru ini sebenarnya adalah langkah yang paling tepat, langkah yang paling mumpuni untuk mengatasi segala masalah dunia yang sedang memanas geopolitiknya, agar kita tidak kembali mengalami perang dunia kedua. Karena situasinya menurut Ibu dalam sambutan atau pidato Ibu tadi pagi di New York, itu mirip sama suasana dunia menjelang perang dunia kedua. Optimisme Indonesia mengenai imbauan ini, Bu Retno. Jadi secara lugas, saya di pidato nasional Indonesia menyampaikan, kita tahu situasinya, kita tahu pilihannya. Ada dua pilihan. Kalau kita akan membiarkan cara kerja, cara kita berhubungan satu sama lain seperti ini, maka kita tahu kita sedang menuju sebuah kebencanaan, sebuah bencana besar dunia. Tetapi kalau kita ingin menghindari bencana besar tersebut, ada pilihan lain, yaitu bekerja sama. Ya. Bekerja sama. Karena dengan bekerja sama itu, perdamaian akan terwujud dan kemakmuran dunia akan juga terwujud. Nah, disitulah saya sampaikan di dalam pidato. Pilihan ada dua, tergantung pada kita. Apa yang akan kita pilih? Nah, di situ juga saya sampaikan bahwa banyak sekali para negara-negara anggota PBB berbicara di dalam pertemuan, banyak sekali yang mereka komitmenkan, termasuk komitmen untuk bekerja sama. Tapi di lapangan kita melihat ada kesenjangan antara apa yang disampaikan di dalam ruangan dengan apa yang ada di lapangan. Misalnya mengenai masalah kasus atau isu Palestina. Komitmen besar di dalam ruangan ternyata berbeda dengan situasi yang ada di lapangan. Oleh karena itu himbauan saya juga cukup jelas di akhir pidato saya. Marilah kita jembatani gap antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Jangan hanya bicara. Talk to talk, Ibu bilang. Ya. To talk, jadi ngomong doang. Ya. Marilah walk the talk. Apa yang kita omongkan, kita jalankan. Ya, Ibu Retno, tergambar. Satu yang ingin saya sampaikan juga kepada pemirsa Sapa Indonesia Pagi atau Kompas TV hari ini. Indonesia ini memiliki peran yang besar belakangan ini. Kita menjadi chairman atau ketua untuk G20 November di Bali. Tahun depan ada ASEAN Forum juga Indonesia sebagai ketuanya. Peran-peran ini akan membuat Indonesia menjadi sorotan secara global maupun di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Ibu juga menyampaikan beberapa masalah yang memang belum terselesaikan sepenuhnya berkaitan dengan yang akan dibahas di dalam G20 nanti, krisis pangan dan juga energi, serta dalam ASEAN Forum ada masalah Myanmar yang Ibu kemukakan dalam sambutan. Apakah dengan disampaikannya hal ini di dalam pidato Indonesia di sidang Majelis Umum PBB ini, beberapa masalah untuk G20, kita masih menunggu seberapa banyak negara yang akan hadir dan berkomitmen untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan Indonesia dan juga ASEAN Forum terhadap Myanmar utamanya, ini akan terdorong menuju ke arah-arah yang lebih positif di mana Indonesia menjadi ketuanya. Ibu Retno. Dalam satu minggu ini saya berbicara dengan hampir semua negara anggota G20. Satu persatu saya bicara dengan mereka. Memang dari pembicaraan tersebut ada dua hal yang muncul yang sebenarnya kita sudah tahu semua. Pertama adalah pada saat kita bicara mengenai masalah geopolitik Ukraina tentunya, maka terjadi perbedaan yang sangat besar. Perbedaan sikap atau posisi yang sangat besar di antara negara-negara anggota G20. Ini adalah hal yang memang tidak dapat dihindari. Perbedaan
posisi di antara negara anggota G20. Tetapi pada saat kita bicara mengenai substansi, bicara mengenai masalah hasil kerjasama konkret yang kita inginkan dari G20, maka saya menangkap kesan yang sangat jelas bahwa komitmen negara anggota G20 masih tetap kuat. Salah satu contohnya, Mas Bayu, di titik ini Indonesia, di bawah presidensi Indonesia, kita sudah berhasil membangun apa yang dinamakan Financial Intermediary Fund, FIF. FIF ini akan digunakan untuk mengantisipasi jika pandemi yang akan datang terjadi. Dan kita sudah bisa mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar US dollar. Saya hanya ingin mengambil satu dari banyak contoh ini untuk mengatakan bahwa terlepas dari situasi geopolitik, ada komitmen negara-negara G20 yang sudah sangat konkret. Jadi kita sekarang sedang satu persatu kita konkretkan untuk kemudian kita kumpulkan, dan ini akan menjadi hasil dari G20. Memang dari sejak awal, yang membedakan Indonesia dengan presidensi yang lain adalah dari sejak awal kita bicara mengenai concrete deliverables. Jadi hasil yang konkret yang tidak saja untuk negara anggota G20, tetapi utamanya adalah untuk negara berkembang. Itu mengenai G20. Kemudian mengenai ASEAN. ASEAN kita mengalami dua tantangan. Tantangan eksternal, tantangan internal. Eksternal terkait dengan situasi geopolitik yang tidak mudah. Internal, salah satu tantangannya adalah mengenai masalah Myanmar. Kita serius akan membantu Myanmar. Tetapi kita juga menyampaikan pesan, help me to help you. Kalau Myanmar tidak membantu kita, akan sulit juga bagi kita untuk membantu Myanmar. Yang diinginkan Indonesia dari ASEAN selama keketuaannya adalah ASEAN yang kuat, ASEAN yang dapat mempertahankan sentralitasnya, sehingga ASEAN akan terus dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kemakmuran kawasan. Ya, Indonesia menyampaikan sambutan di sidang Majelis Umum PBB melalui Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ibu Retno, terima kasih penjelasan lebih dalam mengenai sambutan tersebut. Kita bertemu lagi di Indonesia, Ibu. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.